Insiden meledaknya kapal cepat yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara Beni Laos di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi pelajaran bersama. Hingga minggu siang belum diketahui secara pasti penyebab kapal meledak. Namun dipastikan kru kapal sedang melakukan pengisian BBM saat seluruh penumpang berada dalam kapal. Sejauh mana standar operasional prosedur diterapkan dalam peristiwa ini, kita akan membahasnya bersama narasumber Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono. Selamat sore Pak Suryanto. Selamat sore, Mas. Pak Suryanto, pasca insiden Sabtu kemarin disebutkan polisi bahwa speedboat yang sedang dalam kondisi berlabuh di dermaga, rombongan penumpang sudah naik dan berada dalam kapal di mana pada saat itu kapal sedang dilakukan pengisian bahan bakar minyak begitu sebelum berangkat. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Suryanto? Ya, sebelumnya kami atas nama KNKT juga ikut berduka cita atas kecelakaan ini. Jadi mungkin masalah prosedur bagaimana ketika melakukan pengisian bahan bakar, memang sebaiknya ketika mengisi bahan bakar dalam kondisi mati semua mesinnya dan tidak ada penumpang yang di dalam. Karena pengisian bahan bakar yang dilakukan di speedboat biasanya dilakukan melalui jerigen, Pak. Mhm, Nah, kalau melalui jerigen ini kadang-kadang sering tumpah. Nah, ini yang membahayakan. mhm. Tapi kami eh, belum tahu kira-kira penyebabnya apa. Ya. Yang pasti kami akan melakukan investigasi di tempat kejadian dan melihat kondisi dari kapalnya seperti apa. Ya, ya. Pak Suryanto, dari keterangan yang diterima polisi, mesin kapal dan sejumlah peralatan elektronik seperti kompor listrik, pendingin ruangan, dan genset masih menyala ketika pengisian BBM berlangsung. Apakah peralatan elektronik yang disebutkan dalam kondisi menyala ini punya potensi menjadi penyebab kapal meledak dan terbakar atau ada dugaan faktor lain, Pak Suryanto? Nah, kami belum bisa menduga, tapi dalam prosedur praktisnya, ketika mengisi bahan bakar, mungkin ketika bahan bakar mengocor dari jerigen ke tangki kapal, itu akan terjadi penguapan yang lebih banyak karena terjadi evaporasi dari bahan bakarnya menjadi uap. Mhm, Dan kalau sudah bahan bakarnya menjadi uap, hal ini mudah sekali untuk terpantik dan terjadi kebakaran ataupun ledakan ketika bahan bakar atau uap bahan bakar tersebut di dalam satu ruangan yang tertutup. mhm, mhm. Jadi sekali lagi eh, kami belum bisa memastikan, tapi kalau memang benar ketika terjadi pengisian dan dalam kondisi alat-alat elektronik menyala segala macam, ini akan menjadi pemicu untuk adanya pemantik ketika ada vapor dan akan terjadi ledakan. Ya, ya, berpotensi mengakibatkan ledakan begitu. Kabid Humas Polda Maluku Iya. Utara Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan sebelum terjadi insiden ledakan, Pak Suryanto, petugas kepolisian sudah mengingatkan operator kapal agar tidak melakukan pengisian BBM saat mesin dalam kondisi hidup, tapi tetap dilakukan. Apakah Anda melihat ada kelalaian operator dalam menjalankan SOP dalam pekerjaannya, Pak? Kami tidak melihat apakah hal itu lalai apa tidak, tapi sebaiknya di dalam standar praktis yang harus diikuti oleh awak kapal Mhm, ketika mengisi bahan bakar jenis gasolin ini atau bensin ini yang memang secara kimiawinya memang mudah terbakar atau flash point-nya sudah tercapai di suhu ruangan. Sehingga kalau ada pemantik atau nyala api ataupun percikan api, maka bahan bakar tersebut akan mudah menyala. Jadi memang sebaiknya dalam kondisi tidak ada aktivitas mesin ataupun elektronik ataupun elektrikal yang yang dilakukan di atas kapal tersebut. ya, ya. Nanti tim dari KNKT bersama polisi akan menginvestigasi ya penyebabnya yang pasti begitu. Ini berlaku untuk awak kapal lain begitu Pak. Jika ada operator atau kru kapal yang ternyata terbukti lalai dalam menjalankan tugas, apalagi hingga menewaskan penumpang begitu. Biasanya apa sih ancaman hukumannya Pak? Ka- Kalau investigasi KNKT kan tidak untuk menyalahkan orang, Mas, tapi Mhm, kita mencari apa penyebab kecelakaan tersebut dan kita mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama tidak terjadi atau tidak terulang kembali. mhm, Jadi mhm. kami tidak no blame, no judicial,
no liability. Ya, ya. Jadi tidak untuk dimasukkan hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi apabila ada unsur kesengajaan nanti polisi juga akan menyelidiki begitu ya. Pak, ini tepat setelah kapal meledak dan terbakar sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri saat kapal oleng begitu. Satu persatu melompat dari speedboat termasuk Beni Laos begitu. Dari hasil pemeriksaan, Beni meninggal karena kehabisan nafas akibat tenggelam. Ini kalau ada kejadian darurat di kapal, di perairan, apakah person overboard atau POB atau penumpang maupun awak kapal jatuh ke air adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri atau ada cara lain yang bisa dilakukan? Menurut Bapak melihatnya seperti apa dalam keadaan darurat seperti Jadi yang terjadi? kalau kondisi tanggap darurat, pertama banyak kapal-kapal speedboat itu yang tidak memiliki pintu atau jendela darurat ya ketika terjadi kebakaran ataupun kondisi emergensi. Mhm, Yang kedua, ketika sebelum melompat ke air, penumpang tersebut harus menggunakan life jacket. Sehingga ketika dia terjun di air, dia akan mengambang. tidak Nah, tenggelam. kalau tidak menggunakan life jacket dalam kondisi panik, biasanya orang akan lupa untuk bagaimana bereaksi di air. Mhm, Dan ini yang sering orang dalam kondisi darurat itu malah akan tenggelam karena panik. mhm, mhm. Pak, ini kan insiden kemarin ini menjadi pelajaran bersama ya. Boleh dijelaskan secara singkat saja apa saja sih aturan yang harus dipatuhi oleh operator kapal? Ini berlaku bagi kapal lain begitu ketika hendak berlayar agar peristiwa serupa tak terjadi kembali. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan nih supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa? Jadi memang untuk speedboat ini kan dikelola biasanya perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil ya. Mhm, Jadi kami menghimbau mereka agar ketika mengisi bahan bakar itu dalam kondisi off semua, tidak ada kegiatan di kapal, dan diyakinkan bahan bakar itu tidak tumpah. Karena kalau tumpah, dia akan masuk ke celah-celah kapal dan ketika ada pemantik, ada api, ada panas, dia bisa menimbulkan eh, menyala atau kobaran api ataupun ledakan. Dan di sini kami juga menyarankan, KNKT sudah berapa kali merekomendasikan speedboat yang mengangkut penumpang lebih dari 12 dan berbayar ataupun mhm, pribadi, kami menyarankan untuk menggunakan mesin diesel. mhm, Jadi mhm. untuk mengurangi risiko kebakar ataupun meledak. Mhm, mhm, mhm. Pak, ini terakhir singkat saja. Kementerian Perhubungan tadi ya sudah disebutkan akan menerjunkan tim dari KNKT bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan kapal kemarin. Apa saja yang akan dilakukan oleh KNKT, Pak? Pertama, kami sedang melakukan desktop investigasi. Kami menghubungi teman-teman di Maluku Utara untuk mencari masukan-masukan ataupun apa yang bisa kita jadikan data awal sebelum tim berangkat besok ke Mhm, Maluku Utara, Mas. mhm. Jadi saat ini masih melakukan komunikasi dengan tim yang ada di Maluku Utara. Baik, semoga nanti cepat ditemukan ya penyebab kapal meledak dan terbakar ini apa sehingga menyebabkan banyak yang tewas begitu. Terima kasih banyak Ketua KNKT Suryanto Cahyono telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas.